Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Ngapain aja di rumah setelah daring seminggu ya ini? Kita habis daring karena ada surat dari Kementerian Agama karena Indonesia sedang ada orang-orang keliaran ya. Ada orang-orang keliaran, jadi ya kita di rumah aja ya. Jadi tujuannya biar anak-anak selalu aman ya, selalu aman di rumah aja. Nah, selama 1 minggu anak-anak ngapain aja ya? Semoga anak-anak belajar nggak kebanyakan tidur di rumah ya. Kalau kebanyakan tidur nanti berubah jadi kasur gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar TIK. Bukunya ini anak-anak ya. Silahkan kalian buka buku informatika kelas 1 ya. Dibuka halaman 17. Kita belajar ini bersama-sama ya. Oke, langsung aja kita kerjakan sama-sama. Saya kasih tahu jawabannya, anak-anak cukup menulis saja dan memperhatikan saya gitu ya. Nah, kebetulan saya ngomong sama anak-anak lewat HP, lewat virtual eh, biar apa ya, biar ada pelajarannya aja, biar enggak saya ngasih tugas terus lepas gitu aja enggak ya. Jadi saya ajarin anak-anak karena anak kelas 1 ya. Saya mohon untuk Bapak Ibu di rumah membimbing ya, karena anak kelas 1 pasti dikit-dikit suka jalan-jalan ya, jalan-jalan sehat ya. Enggak apa-apa, itu tandanya anak-anak sehat ya. Oke, lanjut. Untuk nomor 1 ini ada pola anak-anak ya. Kalau kita ingat pola itu apa? Pola itu adalah aturan tersembunyi ya. Jadi di sini ada buah semangka, jeruk, anggur sama buah apa ini? Buah alpukat. Ya, jadi polanya berarti kita cari yang buahnya sama. Ya, kita cari yang semangka, jeruk sama anggur. Yang mana? Yang A, yang B apa yang C? Yang A ya, karena yang A ada semangka, ada jeruk sama anggur. Ini ya sama ya anak-anak ya. Tuh buahnya sama. Jadi kalau buahnya sama, polanya juga sama. Jadi nomor 1 jawabannya A. Nomor 2, langkah-langkah kegiatan harus dilakukan secara berurutan. Yang nomor 2 ini yang C. Maksudnya berurutan itu gimana? Maksudnya berurutan itu urut. Misalnya saya mau buat mie cup itu ya anak-anak ya. Kalian tahu mie yang di gelas itu? Urutannya gini. 1, dibuka dulu, terus dimasukkan air panas. Nah, kalau urutannya kebalik gimana Pak? Jadi nggak dibuka, tapi langsung dimasukkan air panas. Nah, kena airnya malah melember nanti ya, nggak kena gelasnya. Gitu ya anak-anak. Jadi harus berurutan. Oke, nomor 3. Lengkapi pola berikut. Nah, ini polanya sama seperti yang nomor 1 ya. Kita cari yang gambarnya sama. Di sini ada segi 5 dan segi 4. Yang warna hijau sama warna kuning. Jadi kita pilih yang C, yang warna hijau sama yang warna kuning, yang segi 5 sama kotak. Lanjut nomor 4, perhatikan langkah-langkah menyikat gigi berikut. Bukalah pasta gigi, oke. Oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Titik-titik. Habis dioleskan ngapain? Giginya disikat. Berarti yang nomor 4 jawabannya yang C. Sikatlah gigi ya. Setelah itu berkumur dengan air gitu ya. Nomor 5. Perhatikan langkah-langkah memakai sepatu berikut. Pakailah kaos kaki, talikan sepatu, pakailah sepatu. Urutan langkah-langkah yang tepat. Nah, berarti yang 5 ini salah ya. Pakai kaos kaki, pakai sepatu dulu, terus talikan sepatu. Jadi 1, 3, terus 2 gitu ya. Jadi habis pakai kaos kaki, pakai sepatu dulu. Karena kalau nggak dipakai dan ditali dulu ya, nanti nggak bisa masuk sepatunya ke kaki. Sesek gitu ya anak-anak ya. Apa bahasa Indonesianya sesek itu ya? Nggak muat gitu kan, kalau sepatunya ditali dulu, sepatunya nggak bisa masuk kaki gitu ya anak-anak ya. Lanjut nomor 6, lengkapilah pola berikut. Nah, ini tinggal nyari aja gambar yang sama. Jadi ada spidol, bukan spidol, ini apa ini? Krayon ya, krayon hijau, krayon merah, krayon biru gitu ya. Kita cari yang gambarnya sama, yaitu yang A. Krayon hijau 2, yang ini ke bawah, krayon merah 1 ke atas, krayon biru 1 ke bawah gitu ya. Lanjut nomor 7, seorang yang membuat program komputer ini disebut dengan programmer. Yang 7 ini yang C. Programmer itu ngapain Pak? Ya bikin-bikin aplikasi gitu ya anak-anak ya. Nomor 8, lengkapilah pola berikut.
Kita cari yang bola besar, bola kecil, lalu bola sedang, berarti yang C. Kita cari aja yang gambarnya sama gitu aja ya. Kalau pola-pola kelas 1 ini cari yang sama gitu aja wis ya. Nanti kalau kelas 1, nanti kalau kelas 2, kelas 3 seterusnya baru beda-beda. Cuma karena kelas 1 jadi kita cari yang sama gitu aja. Nomor 9. Perhatikan langkah-langkah membuat teh panas berikut. Isi cangkir dengan air panas, masukkan kantong teh. Kita tambahkan gula ya. Gula atau es batu. Ini boleh tambahkan gula ya, kita tambahkan gula aja biar tehnya manis. Kecuali kalau tidak suka gula, nggak suka manis-manis, suka yang tawar menawar. Lanjut nomor 10, lengkapilah pola berikut. Ini ada lopek-lopek ya. Ini ada gambar lopek-lopek. Nah, kita pilih yang mana? Yang warnanya sama aja nih ya, yang A ya. Ini yang warna ungu, biru, hijau dan kuning. Nah, gitu ya. Lanjut nomor 11. Perhatikan langkah-langkah mencuci tangan berikut. Basuh tangan, titik-titik. Gosok tangan, bilas dan keringkan. Kita apa nih? Oleskan sabun ya. Kita pakai sabun kalau mau cuci tangan. Kalau pakai air doang nanti kumannya masih hidup. Kalau kita pakai sabun nanti kumannya mati. Ya, kumannya itu yang bikin penyakit-penyakit gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian mau cuci tangan, kalian pakai sabun. Nomor 12, Bagas sedang merapikan kamar. Bagas harus membagi tugasnya supaya lebih mudah dikerjakan. Bagas telah menerapkan mengurai tugas. Beda ya, mengurai sama mengurangi beda. Nomor 12 ini jawabannya yang A. Gini ya, A ya anak-anak ya. A. Mengurai tugas itu maksudnya karena Bagas ini kan membersihkan kamar itu kan banyak sekali. Ada menyapu lantai, ada membersihkan jendela, ada merapikan tempat tidur. Nah itu diurai jadi pekerjaan yang kelihatannya banyak dijadikan kecil-kecil sehingga mudah untuk dikerjakan gitu ya. Nomor 13, susunan yang berulang. Ini disebut pola, yang B ya. Pokoknya kalau ada perulangan itu sebutannya pola, yang B. Kenapa bukan algoritma dan urutan? Kalau algoritma itu strukturnya flow kayak saat satu arah gitu ya, seret gitu ya. Kalau pola berulang-ulang ya. Misalnya 1 2 1 2 1 2 itu pola. Tapi kalau algoritma 1 2 3 4 5 itu algoritma. Gitu ya anak-anak ya. Lanjut nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Merah merah biru biru 1 2 3 4 5 acak-acakan. Mana yang merupakan contoh pola? 1 dan 2. Karena apa? Karena ada aturan tersembunyi di mana nomor 1 itu aturannya setelah merah jadi warna yang sama, setelah itu berubah warna, setelah itu warna yang sama ya. Kemungkinan habis biru-biru ini merah-merah lagi, terus biru-biru lagi gitu ya. Untuk nomor 2 itu adalah increment 1. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, 5 nanti ada 6, ada 7 dan seterusnya gitu ya. Nomor 3 acak-acakan, nggak mungkin pola itu acak-acakan. Itu artinya randomize ya, atau diacak gitu ya. Kalau acak-acakan berarti bukan pola. Pola itu sesuatu yang teratur dan terstruktur secara berulang gitu ya anak-anak ya. Jadi nomor 14 jawabannya nomor yang A yaitu 1 dan 2. Ya tapi tenang aja, nanti kalau pas ulangan nanti saya kasih soal yang gampang-gampang ya biar anak-anak bisa jawab. Jadi pola itu apa? Pola adalah langkah dengan aturan gitu aja. Pokoknya kalau kalian ada kata pola kalian kalau ada kata pola kalian ingat kata-kata ada aturan ya. Jadi kayak 1 2 3 4 5 kan nambah 1 gitu kan ya anak-anak ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Oke lanjut. Nomor 15, mengurai tugas artinya membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil. Ya kenapa disebut tugas-tugas? Karena tugasnya ada banyak ya. Kenapa nggak langsung aja dikerjakan semuanya Pak? Ya nggak bisa gitu. Nanti kalau langsung aja kerjakan semuanya nanti manusianya capek. Kita kan manusia, kita kan bisa capek ya anak-anak ya. Kalau kalian ngerjakan PR selamanya, nggak tidur, nggak istirahat, ya nggak refreshing ya nanti ya kalian akan justru pingsan gitu ya. Kalau pingsan lah nggak bisa kerja lagi gitu kan ya. Nggak bisa belajar lagi, makanya harus ada istirahat gitu ya. Nomor 16, perhatikan gambar di bawah ini, bagian yang hilang ini gambar bintang anak-anak, kira-kira yang mana? Ini pasti gampang sekali bagi kalian ya. Yang B, ini lambangnya sila ke-1.
Nomor 17, algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu disusun dengan cara yang berurutan, tentu saja kayak mie tadi ya. Kalau misalnya mie-nya dibuka dulu terus dimasukkan air. Kalau dimasukkan air dulu nanti airnya tumpah. Nah, gitu ya. Lanjut, nomor 18, menggunakan pola dalam berpikir komputasional membantu untuk mengenal dan menerapkan struktur masalah ya. Jadi kalau kita dikasih masalah, kita kalau identifikasi secara logis ya kita nanti akan dapat mengetahui struktur masalahnya sehingga menyelesaikan masalahnya lebih mudah. Ya saya nggak tahu ini bahasanya terlalu berat atau enggak buat anak-anak ya. Semoga kalian paham. Nanti kalau kalian nggak paham nanti pas masuk aja kalian tanya semuanya, Pak ini apa Pak, ini apa Pak, gitu aja ya. Nanti saya jelaskan perinci satu-satu karena ini kelas 1 ya. 19. Fungsi membagi tugas menjadi bagian kecil pada saat mengurai tugas supaya lebih mudah dikelola, tentu saja ya, yang C. 19 yang C. Nomor 20, mengenal algoritma membantu dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Maksudnya kalau kalian dapat PR banyak ya kalian kerjakannya satu-satu aja, nggak perlu kayak wah banyak PR saya nggak bisa kerjakan sakit gitu kan ya. Ya kalau nggak dikerjakan ya nggak selesai gitu kan ya. Tapi kalau dikerjakan satu-satu aja dikit-dikit aja. Hari ini kerjakan PR ini, nanti siang lanjut lagi, terus tidur siang dulu nggak apa-apa, istirahat dulu, terus nanti sore kerjakan lagi PR yang belum gitu ya. Nomor yang Romawi B yang nomor 1, algoritma adalah serangkaian titik-titik langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah serangkaian apa ini? Serangkaian titik-titik langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Serangkaian apa ini anak-anak? Ada yang tahu nggak anak-anak? Langkah-langkah gitu kali ya? Serangkaian, ntar saya cek di bukunya, mungkin ada. Saya cek di bukunya, ternyata tidak ada. Kalau yang di bukunya ini langsung contohnya. Ya kita tulis langkah-langkah gitu aja ya, karena biasanya kalau pertanyaan kelas 1 ini pertanyaannya cukup sederhana, ya sehingga justru malah membingungkan karena terlalu sederhana gitu ya. Jadi kita tulis saja langkah-langkah ya, nomor 1 jawabannya langkah. Fokus. Twing. Langkah ini kelihatan nggak anak-anak? Saya tak tulis ulang tapi bukan Latin ya, karena anak kelas 1 biasanya Pak tulisannya kok gabung-gabung gitu Pak. Tak tulis yang ini deh, pisah-pisah deh biar kalian bisa baca. Gini ya, langkah. Oke, nomor 2, titik-titik adalah tata atau urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu tugas. Algoritma. Nomor 2 ini jawabannya algoritma. Ini ya tulisannya ya. Kalau nggak cukup tulis di sini aja anak-anak, nggak apa-apa. Mesti anak-anak kan mesti tanya, Pak kalau nggak cukup nulisnya di mana Pak? Di pinggirnya ini bisa kan ya anak-anak? Atau kalau mau lebih rapi lagi kalian bisa tulis di buku tulis biar buku tulisnya nggak kosong ya. Nomor 3, proses titik-titik berguna untuk memecah tugas kompleks menjadi tugas yang lebih kecil dan lebih mudah diatasi. Penguraian atau mengurai tugas. Nomor 3 ini saya taruh di bawah aja ya. Mengurai tugas. Nomor 4, pada saat berpikir komputasional, pengenalan titik-titik dapat membantu dalam menemukan pola atau aturan tertentu. Pengenalan pola. Ya, pengenalan pola kita ya. Nanti kalau misalnya keliru atau apa nanti di kelas saya klarifikasi lagi ya. Ini pertanyaannya agak itu ya soalnya ya. Pertanyaannya agak ambigu. Ambigu itu kurang jelas ya. Ya, karena di materinya biasanya langsung ditulis contohnya. Jadi gurunya disuruh mikir sendiri ini maksudnya apa gitu kan ya. Ya, jadi kalau menurut saya, jadi nomor 4 ini pola. Tulisannya kayak gini ya, pola. Nanti kalau misalnya keliru atau apa nanti saya klarifikasi lagi di kelas gitu ya anak-anak ya. Nomor 3 mengurai tugas. Nomor 4 pola. Nomor 5 apa? Nomor 5 lengkapi pola berikut.
1. Habis 1 berapa anak-anak? 2. Habis 2, 3. Terus habis 3 berapa? 4 gitu ya. Oke, sekarang yang C. Nah, yang C ini biasanya nulisnya banyak anak-anak ya. Kalian siapkan buku tulis, kalian duduk yang manis. Tapi ini saya buatkan jawaban yang singkat aja biar kalian nggak kebanyakan nulis ya. Biasanya kalau kebanyakan nulis anak-anak jadi jalan-jalan ya, jalan-jalan sehat ya. Nomor 1, apa itu algoritma? Algoritma itu langkah menyelesaikan masalah gitu aja ya. Langkah menyelesaikan masalah. Nanti kalau kalian belum selesai nulis, kalian pause videonya bisa ya. Nah, nih, yang penting anak-anak itu tidak perlu dipaksa. Kalau mau jalan-jalan ya udah nggak apa-apa wis, jalan-jalan aja. Nanti di kelas kita lanjut nulis gitu ya. Jawabannya nomor 1 ini, langkah menyelesaikan masalah. Nomor 2, bagaimana algoritma membantu kita dengan urut gitu aja ya. Dengan urut, maksudnya urut itu dengan urut gini aja biar gampang. Dengan urut itu maksudnya penyelesaian masalahnya dilakukan dengan urut. Jadi tidak keliru. Nomor 3, berikan contoh sederhana algoritma membuat mie gitu aja. Tulis membuat mie kayak tadi ya. Membuat mie cup. Tulisannya CUP ya, cup dibaca cup karena pakai bahasa Inggris. Membuat mie. Gini ya, nomor 3 jawabannya gini, membuat mie. Nomor 4, bagaimana cara mengurai tugas? Memilah tugas gitu aja ya. Memilah tugas ini maksudnya tugas-tugas yang besar itu dijadikan tugas-tugas kecil. Misalnya tugas merapikan kamar. Nah, itu nanti kita pilah-pilah, maksudnya merapikan kamar ini dijadikan apa aja? Menyapu lantai, merapikan tempat tidur. Nah, kayak gitu ya anak-anak ya. Kalau anak-anak di rumah kalau daring gini juga bantu-bantu nyapu-nyapu gitu loh anak-anak ya, biar badannya gerak ya, biar badannya gerak. Nomor 5, bagaimana cara menentukan urutan ya sesuai tugas ya. Sesuai tugas maksudnya ya kalau tugasnya membuat mie, ya kita buka dulu cup mie-nya gitu kan ya. Sesuai tugas. Nah, ini sudah saya sederhanakan sedemikian rupa biar anak-anak kelas 1 nggak terlalu terbebani ya. Semoga itu aja saya rasa dari saya, semoga bermanfaat ya. Anak-anak semoga bermanfaat, semangat terus, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kita tatap muka langsung ya. Kalau gini saya nggak bisa lihat anak-anak. Ini anak-anak di rumah apakah perhatikan saya atau jalan-jalan gitu ya. Dah, itu aja, semoga dari saya bermanfaat ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu ya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat, barokah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.